berkaitan dengan persidangan Nikita Mirzani hari ini benar-benar persidangan terburuk sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Paling buruk. Di dalam persidangan sangat tampak sekali terdakwa tidak diberi ruang terhadap pengadilan. Rusuh di sidang Nikita Mirzani saat dokter detektif baru mulai memberikan keterangan sebagai saksi. Nah, sahabat channel, ini cukup mengejutkan ya. Akhirnya ada titik terang dari salah satu teka-teki yang selama ini kita bahas. Jadi ternyata ada komunikasi dua arah antara Nikita Mirzani dan dokter detektif. Ya, dua arah, bukan hanya sepihak. Dan ini penting ya, karena selama ini banyak yang berspekulasi tanpa tahu titik temunya. Jadi saat keterangan mulai masuk ke bagian yang krusial, Nikita Mirzani langsung bereaksi keras ketika jaksa penuntut umum memotong keterangan dari saksi dokter detektif. Jadi menurut Nikita Mirzani, jaksa hanya mengambil poin yang menguntungkan sisi penuntutan, bukan sisi keadilan bagi terdakwa. Inilah yang memicu keributan kecil di ruang sidang. Nah, netizen Cendol akan terus memantau persidangan hari ini ya. Jadi hari ini sidangnya diskor sementara, tapi saya harus katakan, keterangan dokter detektif ini sangat krusial dan bisa jadi titik balik dalam kasus ini. Kita harus tetap objektif ya Sobat Cendol, jangan buru-buru ambil kesimpulan, tapi jujur ya, saya pribadi mulai melihat gambaran utuh dari dinamika kasus ini. Dan saya akan mengambil posisi hari ini. Nah, ini baru part 1, tunggu kelanjutan analisa netizen Cendol di part berikutnya. Jangan lupa like, follow, dan drop pendapat kalian di kolom komentar. Sidang kasus Nikita Mirzani hari ini kembali menuai tanda tanya besar. Bayangkan Sobat Cendol, saksi fakta baru mulai ingin menjelaskan dan hendak memutar bukti rekaman penting. Tapi tiba-tiba hakim dan jaksa justru menunda sidang. Kenapa harus berhenti di tengah jalan? Kenapa tidak diselesaikan dulu satu saksi fakta? Ini sidang pidana loh, bukan konten podcast. Apakah bisa dijamin tuh saksi fakta dokter detektif ini aman dalam seminggu ke depan? Bagaimana kalau saksi ini sakit, hilang, atau paling mengerikan, dimatikan? Ya, Nikita Mirzani berhak atas sidang yang adil ya Sobat Cendol. Begitu juga kita masyarakat berhak tahu apa sih isi rekaman itu. Nah, Sobat Cendol, kalau kamu juga penasaran dan ikut menyoroti kasus Nikita Mirzani, jangan lupa follow, like, dan komen pendapat kalian. Dan bantu share biar algoritma TikTok tahu bahwa nama Nikita Mirzani belum selesai diperjuangkan. Nikita Mirzani sidang lagi, Nikita Mirzani heboh lagi, jaksanya bete lagi, hakim ada apa lagi? Sidang ditunda lagi saat saksi kunci hendak bicara lagi, hakim diam seakan udah tidak mampu pakai logikanya lagi. Jaksa ikut gaduh, debat seperti lupa etika lagi. Penonton heran, publik bertanya, ada apa lagi? Ya, bukankah lebih bijak menyelesaikan saksi Nikita Mirzani, bukan malah mundur tanpa strategi? Apakah 1 minggu cukup memberikan keamanan tanpa manipulasi, tanpa intervensi? Apakah saksi dari Nikita Mirzani dijamin tidak akan terganggu fisik dan psikisnya 1 minggu nanti? Apakah hukum kita sebagai formalitas tanpa substansi? Jujur ya Sobat Cendol, hakim hari ini di sidang Nikita Mirzani sangat terlihat basi. Jaksa makin sulit dipercaya, beraksi tanpa kendali. Sidang berubah jadi sandiwara drama mimpi, padahal itu ruang suci, bukan arena selebriti. Indonesia darurat integritas dan moral diri. Hukum tercoreng, marwah tergadai karena gratifikasi. Kalau begini terus, Sobat Cendol, siapa lagi yang bisa kita percayai? Rakyatlah hukum harus kembali berdiri. Berkaitan dengan persidangan Nikita Mirzani hari ini benar-benar persidangan terburuk sepanjang sejarah peradilan di Indonesia. Paling buruk. Di dalam persidangan sangat tampak sekali terdakwa tidak diberi ruang terhadap pengadilan. Padahal jelas pengadilan itu adalah tempat mencari keadilan baik terdakwa maupun pelapor. Semuanya sama di hadapan peradilan. Tetapi kalau saya melihat pengadilan ini benar-benar pengadilan terburuk sepanjang sejarah adanya peradilan di Indonesia. Jelas-jelas, tampak secara jelas tidak memberikan keadilan di dalam persidangan itu sendiri. Menunjukkan benar-benar ingin sekali memenjarakan orang. Tugas JPU itu adalah mempertahankan hukum, bukan menghukum orang. Melindungi hukum, menjaga hukum, bukan berusaha memenjarakan orang. Tampak sekali dalam persidangan itu. Persidangan Nikita Mirzani ini adalah persidangan selebritis. Persidangan yang ditonton jutaan orang, yang ditonton dengan jutaan manusia yang ada di Indonesia. Ditonton sama anak kecil, ditonton sama remaja, mahasiswa, ibu-ibu. Semua kalangan menonton kalian. Malu kalian, harus malu.
Persidangan apa ini? Kalau memang kalian ingin memenjarakan orang, sudah penjarakan orang, tidak usah lewat pengadilan, penjarakan saja. Saya kasihan betul peradilan kita Indonesia ini. Kok semakin rusak ya, semakin menyedihkan. Saya mohon ini semua kita benahi bersama-sama. Saya tidak bermaksud untuk mengintervensi proses peradilan ini. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya berkeinginan agar peradilan ini benar-benar berjalan dengan baik, berjalan sesuai hukum acara pidana. Jangan seolah-olah tujuannya mau memenjarakan orang. Jangan seperti itu. Ini fatal jadinya. Ini tidak sehat. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, peradilan ini peradilan yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Kalian harus malu. Saya sebagai anggota DPD RI bertanggung jawab menjaga marwah hukum. Saya ingin menjaga marwah kejaksaan. Saya ingin menjaga marwah peradilan. Saya ingin menjaga hukum kita. Jangan diperlakukan seperti ini, kasihan. Saya sebagai anggota DPD RI mengapresiasi BPOM yang telah berani mengumumkan kosmetik bermasalah, kosmetik ilegal. Saya sangat mengapresiasi ini. Tetapi langkah selanjutnya saya meminta agar tidak sekedar rekomendasi penghentian peredaran, tetapi juga harus ada langkah hukum, langkah tegas agar bisa memberikan efek jerah. Kita tidak bisa setengah-setengah dalam urusan ini. Ini urusan yang sangat berbahaya. Urusan konsumsi masyarakat, urusan perlindungan terhadap konsumen. Kita tidak hanya memberikan rekomendasi penghentian produksi, penghentian peredaran, tapi juga rekomendasi untuk melakukan langkah tegas dalam hal ini penegakan hukum untuk memproses siapa saja mafia di balik ini semuanya. Jangan dibiarkan. Karena ini memang selalu menjadi masalah. Ya, saya minta proses hukum ini bisa dilaksanakan secara tegas. Jangan melemah ya. Karena jelas Bapak Presiden Prabowo tidak akan berkompromi dengan mafia. Mafia manapun. Jangankan mafia skincare, mafia kosmetik, mafia beras saja Presiden basmi. Apalagi mafia seperti ini. Sudah cukuplah. Sudah cukup kita memberikan keleluasaan terhadap pengusaha-pengusaha kosmetik ini. Jangan lagi kita biarkan. Harus ada efek jerah, harus ada langkah hukum, harus ada penanganan serius. Tidak boleh hanya sebatas rekomendasi agar bisa memberikan efek jerah terhadap mereka-mereka yang mengeruk kekayaan dengan cara membabi buta. Ini tuh inti permasalahannya Nikita Mirzani ini tuh, kasihan tuh hanya skincare yang tidak ber-BPOM begitu ya. Kenapa malah melenceng ke lain? Inti dari permasalahan itu kan ini. Ini si ini dia menjual skincare yang tidak seharusnya diedarkan begitu, yang tidak dibenarkan begitu. Itu muncul di akun ofisialnya BPOM begitu. Terus kenapa malah melenceng ke lain masalah ini? Yang harus ditangani ini, yang skincare yang dijual ini, yang diedarkan ini, yang masyarakat semua seluruh Indonesia ini sudah beli tanpa diketahui bahwa ini barang ini skincare ini bahaya. Ini masalahnya, itu masalahnya. Itu yang diproses setan, itu yang diproses. Kenapa malah melebar ke lain? Mak, tolol nih, tolol. Hukum di Indonesia tolol. Stop buat kalian semua yang masih ngehujat Ami Nikita Mirzani. Jadi banyak sekali yang bilang Ami Nikita Mirzani ndak punya sopan santun lah, inilah, itulah, marah-marah di ruang sidang inilah. Ami marah karena ada sebabnya guys. Dikarenakan setiap doktif ngomong dipotong-potong terus sama JPU. Dan bahkan kalian nggak tahu kalau Ami Nikita itu lagi kurang enak badan, lagi sakit. Jika kalian perhatikan bagus-bagus, Ami Nikita Mirzani tadi sempat menangis pas melihat anaknya yang datang dengan keadaan sakit juga. Buat kalian semua yang ngehujat Ami Nikita Mirzani, mohon pengertiannya. Mending kalian nonton sidangnya dengan jelas biar nggak ada kesalahpahaman antara semua ini. Semangat untuk Ami Nikita Mirzani, doa terbaik.